Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi pertemuan kita ya, yang tadi sempat terputus karena untuk mengademkan sang gadget ya, agar bisa lancar lagi. Oke, kita lanjut lagi ya pertemuan kita. Bismillah, kita share screen. Semoga tidak ada masalah. Ya, pertemuan yang kelima. Oke, Bismillah. Yap. Nah, ini mengenai layout ya pada sebuah web ya. Nah, layout atau apa sih kalau bahasa itu, kalau fisik itu biasanya kayak etalase ya layout itu ya, layout. Nah, tapi kalau layout di sini di layout di web ya, bentuknya gitu ya. Nah, untuk mendapatkan desain yang komunikatif, estetis, dan ekonomis, hendaknya seorang web designer perlu memperhatikan pedoman-pedoman yang ada untuk membuat tata letak suatu tampilan ya. Nah, yaitu dalam mengatur elemen-elemen layout. Pedoman-pedoman yang dimaksud adanya keseimbangan ya. Jadi jangan sampai ada layoutnya tuh kayaknya tuh belah kiri misalkan banyak banget tulisannya, sebelah kanannya cuman secuil gitu kan. Jadi kelihatannya gimana gitu ya. Apa namanya, kayaknya nggak bagus gitu, nggak seimbang gitu ya. Yang bagus itu memang kalau mau amannya di tengah gitu ya, di tengah lah ya. Nah, jadi dia ada unsur keseimbangan. Terus kontras. Kontras itu maksudnya tulisan dengan backgroundnya itu ya bisa terbaca. Nah, kayak contohnya ya, ini warna gelap. Nah, tulisan ini cenderung warna terang, itu warna putih, sehingga terbaca. Ya, jangan sampai tulisannya pakai putih juga. Akhirnya apa? Nggak kebaca. Ya kan? Akhirnya nggak bisa dilihat. Ya, kenapa? Karena ya yang masuk antara tulisan dan background itu masuk, nggak kelihatan dirinya. Nah, maka harus ada sedikit kekontrasan, ya, adanya perbedaan gitu ya antara tulisan, gambar, ya, dengan backgroundnya, ya. Jadi kelihatan lah apa sih tulisannya kelihatan, gambarnya kelihatan, ya. Jangan sampai kemakan sama background semua, gitu. Apa tenggelam di background, gitu kan? Harus kontras. Konsistensi, ya. Konsistensi itu maksudnya dia dari segi backgroundnya ya dia sama gitu. Contoh kayak PowerPoint ini deh ya. Ini dia cenderung lanjutnya seterusnya itu dengan background yang sama gitu ya. Terus juga pada sebuah web ya konsistensinya juga gini. Misalkan nih menu search ya, contoh menu search, menu cari ya, itu ada di pojok kanan atas. Nah, terus di halaman berikutnya kita klik, misalkan kita klik untuk nyari berita yang lebih dalamnya lagi, ternyata pindah tuh menu search-nya ke bawah. Nah, berarti dia nggak konsisten ya, konsisten. Nah, terus adanya ruang kosong. Nah, ruang kosong ini penting juga. Nah, ini untuk apa? Untuk menyegarkan otak kanan kita ya. Jadi jangan sampai itu penuh sama tulisan semua, sama gambar semua gitu loh. Jadi yang lihat itu udah capek ya. Kalau ada ruang kosong, yang lihat itu kayaknya, pusing banget niatnya ya, penuh gitu kan. Tulisan gambar penuh banget, berdesak-desakan gitu ya. Nah, itu nggak bagus gitu ya, itu kurang baik lah ya. Jadi harus ada ruang kosong ya agar yang lihatnya juga kosong melompong, enggak, bukan ya, tapi dia ada apa namanya sisi yang memang disengaja dikosongkan agar otak kanan dan kirinya itu seimbang gitu ya. Nah, ini contoh keseimbangan ya. Keseimbangan adalah hasil susunan satu atau lebih elemen desain sehingga antara satu dengan yang lainnya memiliki bobot yang sama. Nah, ada 3 jenis keseimbangan. Keseimbangan simetris, nah, ini yang berisi berita-berita ya. Nah, ini biasanya seperti ini. Dia sifatnya formal. Yang formalnya begini. Ada keseimbangan yang memiliki elemen yang bobotnya sama pada dua sisi garis vertikal imajiner halaman web. Sehingga bentuknya menjadi terkesan formal, sederhana, mudah pembuatannya, tapi terkesan membosankan dan kurang menarik ya. Memang biasanya kalau website-website yang isinya berita itu kelihatannya monoton ya, kelihatannya ya begitu gitu. Misalnya ya yang namanya formal itu ya seperti itu gitu ya. Jadi kesannya itu monoton, membosankan dan kurang menarik ya. Nah, lalu ada lagi keseimbangan asimetris informal ya. Keseimbangan asimetris mempunyai elemen yang tidak sama bobotnya pada sisi dua garis vertikal imajiner dalam halaman web, tata letaknya tampak lebih dinamis karena adanya ruang kosong, berkesan santai dan casual. Nah, ini biasanya website yang isinya itu hanya seorang ya punya personal yang ingin mengaktualisasikan dirinya ya, ingin eksistensi dalam dunia maya ya, membuat website pribadi. Dulu tuh banyak tuh ya awal-awal munculnya website itu banyak loh pribadi-pribadi orang-orang yang mungkin memang dia sudah lagi di dunia maya ya. Nah, biasanya mereka bikin web tuh, bukan blog ya, bukan blogspot, tapi benar-benar website ya. Misalkan
hasbi.com gitu kan, dijamin nggak ada yang buka ya kan. Apa namanya, siapa tuh Hasbi gitu kan. Ya orang-orang yang udah terkenal gitu kan. Jadi memang orang-orang itu dia pengen lebih dikenal lagi. Nah, warna sebagai penyimbangan antara objek ya. Jadi warnanya juga objek tulisannya dan gambarnya itu jadi saling menyeimbangkan. Warnanya juga jangan terlalu mencolok juga ya. Terus juga bentuk di mana objek yang memiliki kesan datar namun memiliki detail bentuk yang sederhana akan seimbang. Nah, ini website-website yang sifatnya informal yang biasanya punya personal pribadi-pribadi ya. Lalu posisi menempatkan objek yang dominan pada posisi agak ke tengah akan terlihat seimbang dengan area dan objek yang lebih kecil pada lawan arahnya ya. Nah, ini ya contohnya ya website-website yang punya personal ya. Keseimbangan radial ya. Nah, ini di sini konsistensi. Oke, keseimbangan radial. Nah, ini semua elemen memancar keluar dengan model melingkar. Nah, itu biasanya seperti apa tuh kalau kita tuh desain di apa namanya PowerPoint itu ada ya yang apa namanya melingkar. Jadi dia adanya tahap proses gitu ya. Pada titik tengah suatu objek gitu ya, keseimbangan radial lebih dipermainkan pada objek akan seimbang dan objek berada di tengah ya. Jadi sini di tengah sini. Nah, untuk itu dengan menempatkan objek pada posisi tengah-tengah ya. Jadi kelihatannya itu. Lalu kontras ya diperlukan untuk menonjolkan bagian dianggap lebih penting ya. Kayak ini contohnya tulisan, ini kan penting kan, kita kalau ini sama nih backgroundnya putih juga, tulisannya putih ya nggak kebaca kan. Pasti apa sih mau dilihat gitu kan. Nah, ini penting, pemberian kontras pada suatu objek harusnya kontras positif, karena jika kontras yang diberikan negatif maka objek tersebut akan menjadi samar-samar ya. Positif itu maksudnya kuat gitu ya. Dan sampai kontrasnya itu udah backgroundnya itu warnanya biru biru tua gini ya, dikasih lagi biru muda gitu kan, ya masuk dia jadi nggak kebaca ya, bahkan tidak terlihat karena tersap oleh background ya seperti itu. Nah, ini konsistensi informasi yang lebih dimengerti oleh pengguna bila mempunyai aliran-aliran yang baik sedikit gangguan yang menghambatnya. Nah, ini konsistensi maksudnya gini, kita dia klik ini misalkan menu apa nih, bentuknya sama dari segi sama di kanan sini ya, menusuknya tetap di atas ya, bahasa tetap di enggak, misalkan kita klik yang ini klik berubah logonya ke bawah, terus gambarnya pindah ke sini, ini ke sini. Orang akhirnya apa? Yang melihat itu jadi gimana sih nih cari nyari halaman yang awalnya gitu kan. Jadi mau navigasinya itu susah ya, mau navigasinya itu susah. Nah, terus juga konsistensi membuat pengunjung nyaman, ya dapat menjajah situs dengan mudah. Ketika pengunjung membuka suatu halaman situs yang konsisten, dia akan langsung tahu kemana harus pergi dan dia juga tahu di mana sedang berada ya. Jadi di sini ini saya agak ada di sini nih, klik ke sini kan. Oh, ini saya lagi ada di sini. Nah, jadi dia kelihatan nih kalau mau balik lagi ke beranda gitu. Mau lihat semua berita lagi balik gitu ya. Lalu konsistensi dapat dilakukan pada margin, layout, huruf, warna, ya. Nah, ya, misalkan ini pakai itu, masih mending oke lah dari Arial ke Times New Roman itu mungkin nggak terlalu terlihat ya, tapi kalau sampai ada yang grafik ya kan sampai apa gitu, nah itu orang jadi bingung kan, nah ini kok tulisannya jadi berubah begini, dia pengen baca kelanjutannya jadi males ya kan. Nah, ini ruang kosong ya, ini ada ruang kosong, keseimbangan otak kanan kiri sebenarnya ya, jadi otak kita tuh nggak capek gitu ya. Ruang kosong dibentuk dengan berbagai cara sehingga dapat menambah kesan elegan, kesempurnaan pada suatu desain. Ruang kosong sebagai prinsip desain grafis mungkin dapat dilihat serupa dengan ruang yang disia-siakan atau memang nggak dipakai gitu ya. Ruang kosong berarti sebuah kemewahan dan semakin Anda kurang penggunaan suatu semakin Anda mendapatkan lebih banyak, terus semakin kelihatannya tuh semakin mewah gitu ya. Lebih banyak ruang kosong dilihat sebagai sesuatu yang lebih atau sesuatu yang mahal dan dapat memberikan posisi tertentu dalam kata brand ya, dan kaitan brand. Sebuah perusahaan dengan target penjualan dengan konsumen kelas atas atau posisi desain itu sendiri ya. Nah, memang sih biasanya kalau spanduk ya desain-desain yang kesannya itu tulisannya dikit gitu ya. Nggak penuh rame gitu ya. Kelihatannya tuh dia elegan gitu ya, kesannya tuh kelas mahal gitu ya. Misalkan nih tulisan cuma secuil, misalkan apa gitu, satu katanya dikit tapi mengandung banyak arti gitu ya, dalam gitu ya, itu bagus gitu kan dibandingkan dengan ini penuh dengan tulisan semuanya sampai orang yang ngeliatnya udah kosong. Nah, ini contohnya lagi dalam website Universitas Pajajaran ya, fungsi ruang kosong tempat istirahat mata pembaca. Jadi ketika dia baca terkadang dia merasa capek ya. Hubungan dari elemen-elemen dalam layout ya.
Membuat bentuk positif dan negatif, memberi nuansa 3 dimensi, menegaskan sebuah elemen, mempermudah pemahaman layout, ya, membuat halaman tampak dinamis, ya, jadi kelihatannya tuh nggak monoton gitu ya, bentuknya gitu-gitu aja gitu kan, mempermudah membaca teks ya, jadi mata juga nggak cuma dengan penuh semuanya kan itu malah nggak bagus ya. Nah ini yang pertemuan ke apa nih? Kelima ya, ke-6 ya. Oke. Kita lanjut lagi. Masih ada 5, 6 ya. Nah, pertemuan berikut ini yang ke-6 ini adalah mengenai warna nih sebenarnya ya, tentang pewarnaan. Warna merupakan sensitivitas yang berhubungan dengan indera ya, penglihatan ya, untuk penglihatan. Nah, warna itu bisa merebut perhatian, menarik, bisa menolak. Ya, orang terima melihat, ih warnanya jelek banget, maksudnya gitu kan. Menggemaskan, bahkan warna dapat mempengaruhi emosi ya. Nah, nih orang marah itu biasanya diwarnakan dengan warna merah, ya, biru, biru laut. Itu kan melambangkan apa sih? Damai gitu kan. Nah, warna dapat menimbulkan kesan pertama pada pengguna ketika menjelajahi sebuah situs web. Nah, warna modern biasanya terkesan bersih, bercahaya, ya, seperti biru dan kuning, ya. Warna bersahabat, terkesan ceria, menyenangkan seperti orange, ya, kuning, hijau. Warna perusahaan biasanya biru, ya, putih dan abu-abu, ya, tidak terlalu mencolok, ya. Warna anak-anak biasanya terkesan ceria, menonjol seperti merah, kuning dan biru, ya, warna-warna primer, ya. Itu biasanya kalau website-website untuk anak-anak tuh biasanya itu, ya, background warnanya. Nah, ini aspek apa namanya psikologis warna ya. Nah, walaupun warna itu terkadang mengandung makna positif, tapi dia juga bisa negatif juga. Contoh kayak warna merah ini ya. Warna merah tuh biasanya melambangkan positifnya kuat ya, berani ya, bertenaga. Guys, orang semangat. Gambarin belakangnya tuh ada api berkobar-kobar gitu ya. Tapi merah juga melambangkan bahaya, warning ya. Terus lagi apa nih kejam, ya kan? Terus kekerasan ya. Biasanya itu juga warna merah juga. Terus merah muda. Nah, merah jambu ya. Biasanya melambangkan feminisme ya, kewanitaan. Terus keremajaan ya, simbol remaja. Tapi juga mengandung makna naif ya, lemah ya, kurang ya. Itu merah jambu ya, merah muda. Orange ya. Nah, melambangkan sesuatu yang hangat ya, sesuatu yang hangat, yang ceria, bersemangat ya, ceria, keseimbangan, musim ya. Musim gugur menimbulkan getaran ya, di orange, orange. Tapi juga orange itu terkadang negatifnya itu ya caper ya, cari perhatian ya. Bahasa itu apa namanya? Ya itu cari perhatian ya, orange ya. Kuning ya. Nah, ini sinar melambangkan emas. Itu emas. Sinar matahari warnanya kuning ya. Kekayaan ya, keberuntungan, kehidupan. Tapi kuning juga ternyata melambangkan ketidakjujuran, pengecut ya, cemburu, iri hati ya. Terus pengkhianatan, penipuan, kebohongan, risiko dan sakit. Nah, juga biasanya warna kuning ya. Nah, hijau ya. Nah, melambangkan alam ya, keteduhan ya, lingkungan hidup. Nah, itu biasanya warna apa namanya? Hijau ya. Lalu tapi hijau ini juga melambangkan kecemburuan, nasib buruk, iri hati dan dengki ya. Nah, lalu ungu ya. Ini ungu biasanya melambangkan kebangsawanan ya, berdarah biru sih ya. Tapi bangsawan itu biasanya juga warna ungu ya. Perubahan spiritual ya. Lalu tapi ungu ini melambangkan kesombongan, keangkuhan, kejam, kasar, duka cita itu ya. Warna-warna gelap ya. Coklat. Coklat itu melambangkan warna asal ya. Warna asal itu tanah, bumi. Melambangkan kenetralan, hangat, keamanan, perlindungan. Tapi juga bisa mengartikan negatifnya itu tumpul, kotor, membosankan ya. Nah, itu. Lalu abu-abu, modern ya, cerdas, bersih, kokoh, melambangkan masa depan ya. Biasanya tuh kalau motor warnanya abu-abu itu futuristik tuh katanya. Oh, motor futuristik banget warnanya tuh. Mobil warna abu-abu apalagi abu-abunya glowing gitu ya. Motor yang glowing abu-abu tuh wah tuh futuristik tuh ya. Apa mencerminkan masa depan ya, apa sih? Futuristik lah ya. Tapi juga ya abu-abu ini terkadang melambangkan umurnya udah tua ya, kesedihan dan kebosan ya. Hitam, wah kan kekuatan, keagungan, ya kemewahan ya. Nah ini kalau mau apa namanya mau cari baju yang istilahnya kelihatan tuh mewah ya, tapi bajunya itu mungkin harganya murah, carilah baju warnanya itu hitam ya. Walaupun harganya murah, tapi kelihatannya nggak murahan gitu ya. Nah ini kelihatannya tuh mewah gitu ya, melambangkan misteri, kecanggihan ya. Nah handphone warna hitam tuh biasanya orang lebih senang, kenapa? Kelihatan canggih gitu ya. Katanya pokoknya keren deh kalau gadget warna hitam gitu kan. Kepuasan, pengalaman, keras, kokoh, sangat kuat ya.
Tapi hitam juga melambangkan kematian. Ya biasanya budaya Barat tuh orang Barat kalau ada yang meninggal tuh kalau hitam, ya kan, takut. Ya. Nah, setan juga dilambangkan dengan hitam, ya, kesedihan, duka cita, marah, anonim, dan penyesalan. Ya. Nah, biru melambangkan kepercayaan, kesetiaan, ya, ketentraman, ya. Nah, itulah ya kesejukan, air, ya. Nah, biasanya tuh kalau lagi tenang tuh gambarnya backgroundnya biru laut, ya. Tapi juga melambangkan kesedihan, ya, kedinginan, depresi, ya, terus penurunan vitalitas, nah, itu biru. Nah, ini warna dalam desain web, ya. Warna banyak yang berperan dalam pembuatan situs. Nah, warna itu bisa menegaskan elemen yang dianggap penting dan yang tidak penting, ya. Menarik perhatian tadi tuh, ya. Orang dengan ada warna ini, nah misalkan ini saya rubah jadi apa putih polos nih, pasti yang nanti juga kayak kurang apa namanya, kurang ada kabel-kabel listrik nih sesuai dengan apa mata kuliahnya web gitu kan. Tapi dengan adanya warna biru ini, ya, terus juga kelihatan ada fiber optik ini kelihatannya futuristik kan, walaupun yang bikinnya sendiri juga belum tentu ngerti gitu, ya. Tapi dengan warna itu kelihatannya canggih gitu, ya, katanya modern gitu kan. Membimbing pembaca untuk menentukan daerah mana yang seharusnya lebih dahulu dibaca, ya. Terus juga menghubungkan antara satu elemen dengan elemen yang lain, penuh warna background halaman yang sama dengan background foto. Mengatur informasi yang ditampilkan, ya. Nah, warna juga menentukan bagian yang berbeda pada setiap grafik, ya. Jadi misalkan nih proses, satu proses, warnanya dari yang paling muda sampai paling tua, gitu ya. Nah, lalu mengelompokkan atau memisahkan elemen satu dengan yang lain. Nah, jenis warna itu ada primer, sekunder, tersier, ya. Primer itu warna-warna dasar, ya. Jadi dia terbentuk ya dari warna dia sendiri gitu loh, ya. Tidak dibuat dengan mencampurkan warna lain, yaitu warna primer, merah, kuning, ya. Nah, tapi kalau misalnya dicampur-campur namanya warna sekunder. Nah, sekunder ini jadi ada dua warna yang digabungkan, ya. Warna primer yang digabungkan, contoh orange, ya. Nah, orange, hijau, dan ungu. Itu adalah warna campuran. Lalu ada lagi warna tersier, ya. Warna tersier mengkomunikasikan warna primer dengan perbatasan warna sekunder. Jadi warna primernya misal merah campur dengan tadi itu ungu, ya. Warna apa namanya hijau, ya. Nah, kuning hijau, kuning orange, merah ungu, dan biru hijau, ya. Biru tapi ke hijau-hijauan. Biru muda, ya, biru muda. Nah, metode pemilihan warna. Nah, keserasian bisa didefinisikan sebagai bagian dari susunan, ya, yang menyenangkan bisa berwujud, ya, musik, ya, bisa juga berwujud puisi atau warna. Metode untuk memilih warna yang serasi yaitu metode warna beruntun, warna berlawanan, warna segitiga, warna memudar, warna kombinasi, warna hangat, dan warna dingin, ya. Nah, ini metode pemilihan warna, ya. Mau pakai metode yang mana? Warna beruntun terdiri dari 3 warna letaknya saling bersebelahan, ya. Jadi beruntun dari yang paling apa namanya, misalnya putih dari putih, terus jadi apa biru lama-lama jadi hitam gitu ya. Biasanya tuh kalau teman-teman suka buka apa nih background warna gitu ya di menu komputernya ya. Di misalnya di PowerPoint ini di desainnya kali ya. Itu kan ada tuh yang apa bisa bulat kadang ada kotak juga ya. Itu warna-warna kotak-kotak warna gitu ya. Itu dari yang paling muda sampai yang paling tua biasanya hitam ya, paling ujung-ujungnya tuh dari putih ujungnya pasti biasanya hitam ya. Nah, ini warna beruntun tadi ya, kuning dari kuning orange kuning, kuning hijau dan hijau ya. Nah, lalu warna berlawanan terdiri dari atas 2 warna yang letaknya saling berseberangan. Metode ini menghasilkan warna yang lebih hidup, kontrasnya tinggi ya. Misalkan biru dengan orange ya. Nah, itu merah dengan hijau, kuning dengan ungu ya. Nah, ini untuk misalnya membagi 2 halaman ya. Satu halaman dengan 2 warna yang berbeda itu jadi kelihatan ada 2 halaman ya dengan metode warna berlawanan. Warna segitiga sesuai dengan namanya segitiga ya. Ada 3 warna yang letaknya ditentukan dengan bentuk segitiga. Segitiga misalkan atas ya, terus kanan kiri ya. Misalkan warna-warna yang serasi misalkan biru, merah, dan kuning. Nah, ini warna memudar. Nah, ini dia dari yang paling terang sampai yang paling muda ya. Jadi kebalikan yang tadi ya, beruntun ya. Jadi dia yang paling terang dari misalkan apa nih hitam, misalkan hitam jadi putih gitu ya. Nah, ini warna kombinasi. Warna kombinasi adalah gabungan dari 2 warna terlebih yang menghasilkan warna yang harmonis. Beberapa warna kombinasi yang baik yaitu hitam, putih, abu-abu, dan merah. Merah dengan orange dengan ungu kuning, hijau dengan ungu, ya, biru dengan kuning, biru ungu putih, hijau dengan coklat, ya itu tanah dengan tanaman itu ya, daun ya.
Teal itu hijau tapi hijau-hijau gimana ya? Teal tuh ya. Teal tuh hijau-hijau marun gitu ya. Merah marun ya. Ya bukan hijau-hijau itulah ya, kayak apa sih? Apa tuh namanya? Green tea gitu ya. Lalu ungu atau lilac ya, warna lilac. Nah, metode warna hangat. Warna hangat cocok digunakan untuk situs yang penuh semangat dengan tema yang berani dan tegas. Warna hangat terletak pada bagian kanan roda warna. Nah, ini ya, penyebutnya. Nah, warna hangat ini terdiri dari kombinasi kuning, orange ya, merah dengan orange, merah dan merah ungu ya. Warna dingin, nah, warna-warna yang cocok menyampaikan pesan yang sederhana yang memberikan kesan tentram. Ya. Warna dingin terletak pada bagian kiri, ya. Berarti di sebelah sini. Untuk milih warna itu kan biasanya bentuknya bulat ya sekarang ya. Nah itu ada di kiri bawah ya. Itu kuning hijau, hijau biru hijau. Kalau biru itu biru ungu ya. Ya biru ungu ya. Nah, lalu ada lagi tipografi. Tipografi ini apa sih? Ini adalah seni dalam huruf yang meliputi pemilihan huruf, penentuan ukuran yang tepat, di mana teks dapat diputus, spasi jarak, dan bagaimana ini kan ya, ada spasi seni dalam huruf. Kalau dia huruf konsonan dengan konsonan masih huruf vokal. Coba kalau nyambung tipografi ya adalah ini nyambung kan. Nah, makanya dikasih spasi. Nah, maksud itu dia dua kata yang berbeda. Penentuan ukuran yang tepat. Nah, ini adalah tipografi ya. Nah, jenis huruf dapat sangat banyak, tapi secara garis yaitu ada jenis huruf yang tradisional, jadinya mempunyai kaki atau ekor ya. Misalkan Times New Roman, Garamond, Palatino. Pada bentuk hurufnya yang berkaki membuat garis tidak kelihatan ya. Ini memudahkan mata pembaca untuk menelusuri dan membaca teks. Jadi huruf ini cocok untuk teks yang panjang dengan jarak spasi yang sedikit. Bentuk huruf ini memberikan kesan formal, intelektual, anggun, yang konservatif, cocok untuk organisasi, pemerintahan, pendidikan, dan perusahaan. Memang dulunya itu sebelum banyak yang udah pakai Arial ya sekarang ya. Times New Roman itu biasanya jadi dasar ya. Times New Roman itu biasanya kalau nulis-nulis itu biasanya. Nah, huruf tadi huruf serif ya. Sekarang sans serif ya, huruf sans serif. Sans serif berarti tidak berkaki ya. Jadi huruf ini adalah Helvetica, Arial, Verdana, Avantgarde. Terus jenis ini terlihat sederhana, tidak formal ya. Untuk judul dan subjudul cocok untuk judul dan subjudul. Jika ingin menggunakan jenis ini untuk teks utama, imbangi dengan memberikan jarak spasi yang agak lebar pada teks ya. Nah, jadi karena dia nggak punya kaki, karena kalau ini kelihatannya tapi kalau ini kadang ada ekornya, dia kelihatannya nyambung ya kalau nggak ada spasi ya. Ada lagi huruf yang namanya dekoratif. Jadi huruf yang mempunyai desain yang rumit, jadi jangan sampai digunakan untuk teks yang panjang atau isi dari halaman. Kasihan ya, emosinya terlalu meluap-luap kepanjangan ya. Nah, ini untuk yang pendek-pendek aja, ya, dekoratif tuh ya. Misalkan tulisan merdeka atau mati, itu pakai dekoratif tuh. Itu kan semangatnya itu tumbuh gitu kan tulisan itu, apalagi didekoratifkan kasih warna-warna gitu ya. Gunakanlah untuk judul ya dan grafik, tapi jangan terlalu banyak ya, pendek-pendek aja ya. Lalu lagi huruf script ya, huruf script menyerupai tulisan tangan, disebut juga dengan huruf kursif dan yang terlalu banyak digunakan. Bentuk huruf ini memberikan kesan keanggunan ya. Biasanya tuh untuk tulisan-tulisan di sertifikat, nama sertifikat seminar ya, makanya pakai skrip ya. Jadi berelok-elok gitu ya. Monoskop mempunyai jarak yang lebar yang sama pada setiap huruf, misalkan kurir, monospace ya. Nah, inilah mengenai warna dan mengenai huruf ya teman-teman ya. Lalu kita yang ke-7, ini yang terakhir nih. Oke. Penggunaan huruf tadi ya. Ada beberapa tipe huruf dapat dibaca ya. Buatlah kontras yang tinggi atau teks dengan latar backdrop tadi ya. Pilihlah jenis huruf yang mudah dibaca ya, misalkan Times New Roman atau Arial yang isinya tuh gampang dibaca ya. Boleh juga pakai yang berkelok-kelok tadi, tapi ya tujuannya buat apa ya? Kalau cuma buat menyampaikan suatu berita itu jangan yang kayak itu ya. Tapi kalau misalnya tujuannya itu untuk buat sertifikat biar cakep gitu ya, nama itu terlihat indah, anggun, ya pakailah yang itu ya. Lalu kadang-kadang jenis huruf sans serif mudah dibaca daripada serif ketika karakter ya yang digunakan. Aturlah leading ya dan
kerning ya. Jadi itu antara atas ya judulnya dengan subjudulnya itu ya spasi ya, ada spasi 2 baris lah. Sedangkan kerning adalah jarak spasi antar huruf. Gunakanlah huruf standar yang terdapat pada semua komputer atau browser seperti Times New Roman, Helvetica, Arial, dan Verdana. Jika menginginkan huruf lain ya, yang unik untuk pindahan jadikanlah huruf tersebut sebagai grafik aja ya, jangan jadi tulisan. Maksudnya ya buat keterangan di grafik aja gitu ya teman-teman ya. Nah ini pemilihan huruf ada beberapa cara, apakah formal, ya, cara formalkah, terus juga kalau formal nih apa nih hurufnya nih, makanya misalkan serif ya huruf formal. Hindari pemakaian kombinasi 2 huruf yang sangat mirip. Nah ini juga karena nanti ya nggak kelihatan pemisahannya gitu ya. Membatasi pemakaian jenis huruf dalam satu halaman, hindari penggunaan slider, penggunaan halaman lebih dari sekali ya. Terus ukuran huruf isi dengan halaman 10 sampai 14 poin dan judul 14 sampai 30 poin. Jadi harus dibedain ya, maksud itu ukurannya ya, huruf harus dibedakan. Hindari terlalu banyak huruf besar ya, karena huruf besar itu hanya untuk di awal dan juga untuk di judul ya. Hindari pemakaian jenis huruf monoskop untuk isi halaman karena memerlukan banyak perhatian untuk membacanya ya. Lalu layout, ada proses penataan layout meliputi penyusunan pembagian tempat dalam suatu halaman, pengaturan jarak spasi, pengembangan teks dan grafik, dan penekanan pada suatu bagian tertentu. Secara umum, halaman web memakai 5 jenis layout dan pemilihan layout yang disesuaikan informasi yang ditampilkan. Ya. Model layout biasanya banyak tipe ya, seperti mana tadi yang saya sampaikan juga ya. Nah, dari model layout bottom index, nah ini search engine-nya ini ada di bawah bottom ya. Gunakan dari halaman banyak berhubungan dengan topik yang tunggal ya. Lalu ada lagi model layout left index. Jadi yang lebar sehingga mudah dalam penyediaan navigasi. Jadi kayak apa nih sifatnya lebar ya. Nah, sehingga untuk menavigasi mencari-cari itu mudah ya. Tanpa menimbulkan kekacauan penyajian informasi. Jadi apa teman-teman mungkin kalau dulu ya buka tulisan di handphone dulu ya. Kalau sekarang sih kayaknya udah enggak, udah ada penyesuaian ya secara otomatis ya. Dulu tuh ketika buka tulisan misalkan kayak mau ngecek skripsi gitu ya. Ngecek skripsi dari handphone kalau dulu itu berantakan tuh ya, berantakan. Kalau sekarang udah rapi sekarang. Awal-awal tuh gitu ya. Kenapa? Karena layoutnya tuh kecil, ya layoutnya tuh kecil. Nah, layoutnya tuh kecil, tadi tuh berantakan. Tapi begitu lihat dari rapih lagi, ternyata memang dari handphonenya. Model layout right index ya. Kebalikan dari left index, tapi menu utama jarang terletak pada bagian sebelah kanan. Melainkan sering digunakan untuk menetapkan fitur atau konten dari menu utama ya, adanya di kanan ya. Model layout split index, halaman akan terjaga keseimbangan. Jadi apa namanya dibagi dua ya, langsung dibagi dua tulisan lagi sebelah sininya. Jadi ya pecah dua gitu ya. Layout alternating index biasanya digunakan untuk halaman yang banyak menampilkan grafik. Nah, ini grafik, foto, dan produk yang disertai dengan teks berupa keterangan harga jumlah. Ini biasanya untuk tadi ya e-commerce ya, e-commerce makanya demikian ya. Lalu pembuatan layout. Bermacam-macam langkah yang digunakan untuk membuat layout. Yang pertama membuat sketsa desain, membuat layout desain, membagi gambar menjadi potongan-potongan kecil, lalu membuat animasi dan membuat HTML-nya ya. Nah, untuk membuat HTML terus saja ini bukan apa namanya depan IT-nya ya. Membuat sketsa desain, seorang desainer bisa saja menuangkan ide dalam pembuatan interface dengan terlebih dahulu ya. Membuat sketsa di atas kertas ya. Jadi buat ceritanya dulu. Namun kebanyakan orang langkah ini biasanya dilewati ya. Orang-orang udah langsung aja lah gitu ya. Langsung ada langkah pembuatan layout desain dengan menggunakan software ya. Nah, sekarang udah kebanyakan pakai software. Membuat layout desain, banyak software yang digunakan ya membuat layout. Salah satu di antaranya adalah Macromedia, Microsoft Homepage ya. Proses ini dikerjakan secara pembuatan sketsa desainnya. Namun terkadang pembuatan layout merupakan proses yang pertama kali dikerjakan. Proses ini diperlukan untuk mengoptimize waktu download. Ya, kenapa harus dipotong-potong kecil-kecil ya? Lalu membuat animasi. Animasi diperlukan untuk menghidupkan atau menjadikan website lebih interaktif ya. Jadi ada gambar-gambar ya. Walaupun animasi itu terkadang ya memakan kapasitas memori ya. Tapi kalau pengen kelihatannya bagus, ya jangan terlalu banyak ya. Nah, membuat HTML ya, halaman apa namanya ininya ya. Script HTML yang perlu dilakukan adalah membuat layout ke dalam format HTML. Nah, untuk HTML ini adalah untuk yang berkaitan dengan IT ya, bukan berkaitan dengan desain ya. Ya oke teman-teman, itulah pertemuan kita yang katanya sekarang terakhir ya, benar nggak sih? Nggak tahu juga ya.
Karena Kayaknya sekali lagi, Pak. Ya? Kayaknya sekali lagi deh. Oh, masih sekali lagi ya. Berarti Pertemuannya. nanti kita ulang lagi yang agak-agak kelewat ya. Agak-agak kelewat. Ya. Nanti kalau bisa Pak, pengen ini apa namanya? Tatap muka untuk yang terakhir ya, gitu. Oh iya. Ya, insya Allah. Kayaknya masih di bulan Ramadan ya yang terakhir ya? Apa setelah Ramadan? Kenapa Pak? Setelah Ramadan ya? Untuk pertemuan terakhir. Masih Kayaknya Ramadan sih apa masih setelah Ramadan ya? kurang ya. Kalau untuk pertemuan terakhir. Kan minggu besok. Nanti mungkin dilihat lagi Pak. Ya? Minggu besok kan tanggal 16. Kayaknya masih minggu besoknya lagi ya. Masih. Kayaknya sebelum sih Pak masih bisa Sebelum Lebaran pertemuan ya. terakhir. Kayaknya sih sebelum Lebaran ya. Iya, kayaknya tanggal 23 ya. 23 ya. Kayaknya sih tanggal gitulah. Iya. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke lah, kalau memang tidak ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan terakhir. Semoga kita bisa offline. Tapi ya yang jam terakhirnya yang UMKM ya. Itu nanti bisa digeser ke setelah taraweh lah. Ya. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.